Deus caritas est, Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi saya, Anda, dan kita semua. Marilah kita hidup saling mengasihi. Salam dari Yerusalem untuk rakyat Iran yang bangga. Pemimpin kalian memaksakan perang 12 hari kepada kami dan mereka kalah telak. Mereka berbohong terang-terangan, tetapi pada kesempatan langka mereka mengatakan kebenaran. Beberapa hari yang lalu, Presiden Iran mengatakan, kita memiliki masalah dengan air, listrik, uang, dan inflasi. Di mana kita tidak punya masalah? Tidak akan ada air di bendungan pada bulan September atau Oktober. Ya benar. Segalanya runtuh. Kita sudah membangun, tapi kita tidak punya air. Di bawah kaki kita tidak ada air, di balik bendungan juga tidak ada air. Jadi menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Katakan, apa yang harus saya lakukan? Seseorang datang dan beritahu saya apa yang saya lakukan. Memberi slogan, mengkritik, masalah ini tidak akan selesai. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Sekarang kami sedang berusaha keras. Mereka bekerja siang dan malam. Mereka membawa air dari rawa-rawa agar di musim gugur nanti kita tidak kekurangan air meskipun belum pasti apakah kita akan kekurangan air atau tidak. Karena kita mengalami penurunan curah hujan sebesar 40%. Di wilayah ini kita mengalami penurunan curah hujan sebesar 45%. Di belakang bendungan tidak ada air. Sumur-sumur juga semakin hari semakin dalam. Seseorang tolong katakan pada saya, kalau air sumur ini habis, lalu bagaimana? Bagaimana kita akan memasuk air ke Tehran, Karaj, dan Kazvin? Harus ada yang memberikan jawaban. Harus ada yang jelas. Saya sendiri tidak mau ambil pusing. Saya sendiri tidak mengerti. Orang yang mengerti tolong datang dan bantu kami. Kita sedang menghadapi krisis yang sangat serius dan tak terbayangkan. Sekarang, kalau kita mau menutup mata dan pura-pura tidak melihat, ya silakan saja. Jangan lihat. Di tengah teriknya musim panas ini, Anda bahkan tidak memiliki air bersih dan dingin untuk diberikan kepada anak-anak Anda. Sungguh kemunafikan. Sungguh penghinaan terhadap rakyat Iran. Hidup seperti ini tidak adil bagimu. Itu tidak adil bagi anak-anak Anda. Tapi saya punya kabar baik. Israel adalah pendaur ulang air nomor 1 di dunia. Kami mendaur ulang 90% air limbah kami dan kami memimpin dunia dalam desalinasi. Kami tahu persis apa yang harus dilakukan agar Iran juga bisa memiliki air yang melimpah. Hampir 1 dekade lalu, saya membuka saluran Telegram berbahasa Farsi untuk mengajarkan manajemen air kepada orang Iran. 100.000 orang Iran langsung bergabung. Haus akan air di Iran hanya bisa disamai oleh haus akan kebebasan. Jadi inilah kabar baiknya. Begitu negara Anda bebas, para ahli air terbaik Israel akan membanjiri setiap kota di Iran, membawa teknologi dan pengetahuan mutakhir. Kami akan membantu Iran mendaur ulang air. Kami akan membantu Iran melakukan desalinasi air. Lalu, seperti apa jadinya itu? Bayangkan Anda bisa bermain ski air lagi di bendungan Karaj bersama keluarga Anda. Bayangkan berjalan bergandengan tangan dengan pasangan Anda di samping sungai yang melimpah di Farazad yang kini telah benar-benar mengering. Bayangkan pohon-pohon yang kering di Niafaran dan Darban mendapatkan air yang melimpah seperti pohon-pohon di markas IRGC. Bayangkan mengembalikan kejayaan Danau Urmia yang dulu menakjubkan di barat laut Iran. Semua ini bukanlah mimpi. Ini bisa menjadi kenyataan Anda. Namun alih-alih mewujudkan semua ini, para diktator Anda justru memaksakan tirani dan kemiskinan kepada Anda, sama seperti mereka memaksakan perang kepada kami. Selama 46 tahun, Anda telah dirampas hak asasi manusia yang paling mendasar, hak untuk mengekspresikan diri secara bebas, untuk menulis, berbicara, menyanyi apapun yang Anda inginkan. Di sini saya memiliki buku-buku karya para pembangkang Iran yang luar biasa, yang menulis dan berbicara tentang kebenaran, tetapi buku-buku ini diterbitkan di luar Iran. Penindasan seperti itu, kekejaman seperti itu. Kalian, keturunan Sirus Agung, kalian pantas mendapatkan jauh lebih baik. Kalian tidak pantas dipimpin oleh para pemimpin yang melarikan diri dari negara saat kalian menderita sendirian di tengah perang yang sulit. Neda dan Navid seharusnya bisa membawa kejayaan dan emas bagi Iran. Namun mereka justru dibunuh dan diasingkan. Begitu banyak uang yang telah terbakar di neraka.
Para tiran Teheran lebih suka mengirimkan ratusan miliar dolar bukan kepada Anda, kepada Hamas, kepada Hizbullah, kepada Houthi, alih-alih mendanai rumah sakit Anda, sekolah Anda, dan jalan Anda. Tidak harus seperti ini. Saya mendorong Anda untuk bersikap berani dan tegar, berani bermimpi. Ambillah risiko untuk kebebasan, untuk masa depan Anda, untuk keluarga Anda. Itu sepadan. Turun ke jalan, tuntut keadilan, tuntut akuntabilitas, protes tirani. Bangun masa depan yang lebih baik untuk keluarga Anda dan untuk semua orang Iran. Jangan biarkan para mullah fanatik ini menghancurkan hidup Anda semenit pun. Dan ketahuilah, Anda tidak sendirian. Aku mendukungmu. Israel mendukung Anda. Seluruh dunia bebas mendukung Anda. Para tiran Teheran sangat kejam, sangat tidak berperasaan, sangat pengecut. Mereka tidak akan bertahan lama. Kamu tahu itu. Sejarah akan mencatatnya. Segera negaramu akan bebas. Air akan melimpah. Ekonomimu akan pulih dan berkembang. Anak-anakmu akan kembali bahagia dan tanpa beban. Seperti yang dikatakan Bapak pendiri kami, Theodor Herzl, tentang negara Yahudi, jika kamu menginginkannya, itu bukan mimpi. Dan aku katakan padamu, jika kamu menginginkannya, Iran yang bebas bukanlah mimpi. Sekaranglah saatnya untuk bertindak. Sekaranglah saatnya untuk berjuang demi kebebasan.